gini, yang gue tampilkan itu adalah persona, right? The persona that I give to people is I'm very bubbly, very happy, cheerful, chappy gitu. Tapi for my own self, I keep it very private. What about your inner child? Do you nourish your inner child? Is it your also journey about healing to raise your inner child? Banget. What about Inner child buat gue adalah dia itu part of me, jelas. Kayak lo sekarang masih kecil kan nih? It's just, ini kan hati nih ya. Iya. Misalnya nih hati. Terus di sini ada grief. Hati kita yang makin gede kan sebenarnya. Oh, oke. Jadi we broaden our heart Yes. to conquer that Yes. pain. Yes. You need to produce a lot of things terus in order for you to be aligned with yourself gitu. Lo? Astrology it's more larger than that. It's more deep than that gitu. Lo bisa ngelihat perputaran ada energi di situ, ada planet-planet yang ngerul di house-house berapa. Itu tuh semua bisa membantu kita untuk mengerti, oh kita nih alien tapi alien yang kayak gimana ya gitu ibaratnya gitu. Alien exist. Hey mom, there's something in the back room. Blink-182. Iya kan? Hello, welcome back to Anthem, Anderi and the Theater of the Mind. Kali ini mau bahas lagi tentang healing anthem bersama temanku sedari dulu yang sekarang udah jadi semacam The Last Airbender. Please welcome punya Franklin. Hello. See? Udah jadi airbender loh. Saya kan belum juga. Jadi nama lo siapa sih? Andromeda Vanya atau Vanya Franklin? Nama lengkap gue sebenarnya Rachel Andromeda Vanya. Franklin dari mana? Franklin tuh bokap gue. Oh, gue pikir kakak ipar lo. Enggak. Lagi sibuk apa? Kesibukan gue pokoknya sekarang adalah masih menjalani meditasi, masih menjalani terapi, juga berteater, berkesenian lah. Gue nggak bisa bilang hanya teater ya, berkesenian, sama ngurus suami, ngurus anak. Oh lo ibu-ibu ya? Ada ibu-ibunya. By the way ini gue posisi duduk kayak gini karena nih studio dingin banget. Ya. Terus gue kayak butuh meditasi sambil ngobrol sama lo karena lo sakti banget sih. Waduh. Jadi lo tuh sebagai coach. Gue sebagai terapis, gue membantu orang untuk Healing. Wow, emang arti healing buat lo apa? Healing buat gue, oke ini menarik banget ya. Buat gue healing tuh sebenarnya cukup kompleks tapi sebenarnya bisa dibikin simple. Kompleksnya kenapa? Karena pada saat orang mau healing atau gue mau healing, gue nggak bisa langsung ke hal yang tiba-tiba kayak, oh aku mau ke pantai atau apa gitu. Tapi before kita bisa melakukan itu, gue rasa kita harus balik dulu ke sebuah hal yang bisa dibilang cukup dark. Maybe rasa sakit kita, maybe pengalaman-pengalaman kita yang kurang mengenakan. So we go back to that dulu, then we can go through the process and then end up-nya kita bisa, ayo kita mau ke pantai atau ayo kita mau makan enak gitu. So healing buat gue adalah both dark and bright side-nya ada gitu. Oke, karena emang setiap orang setahu gue kan dia ada sisi bright deh. Ada sisi berat, ada sisi ringan, ada sisi betul. bright, ada sisi light, Betul. ada sisi dark. Ya. Jadi gimana caranya ngejaga keseimbangan itu? Iya jelas. Ketika orang healing, dia lebih banyak lightnya atau darknya? Kalau yang gue tahu zaman sekarang banyak banget yang mengira adalah light-nya. Ternyata Healing itu banyak, buat gue sih banyaknya berat justru. berat apa bright? Berat. Dark. Kenapa? Makanya lo pakai baju hitam. Enggak Lo dong. lagi butuh healing banget nih. Mas Eno nggak usah ketawa lo pakai baju hitam juga. Jadi kita ada Eno netral operator kita nih ya. Dia netral banget orangnya, dia golput parah lo. Karena dia bukan warga negara Indonesia, dia warga negara India. Udah bukan kayak orang India kan, dia jago joget India loh. Ayo joget leja. Berarti lo mulai perjalanan healing tuh dari kapan ya? Gue perjalanan healing tuh kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu ndak. Wah lama banget, itu gue masih baru lahir. Enggak. Jadi apa yang terjadi pada waktu itu? Pada saat itu gue sempat ada di momen gue merasa gue sangat disconnected sama diri gue. How? Gue ngerasa suffocated gitu. Apa sih suffocated tuh apa ya? Kayak Sesek. sesak, nggak bisa nafas gitu. Kayak orang tenggelam. Lo gitu. COVID loh.
Iya lagi. Covid sebelum pada waktunya. Tahun berapa ya itu 2003? Enggak dong, 15 tahun lalu 2009? 9. Wah itu gue baru lulus baru kuliah tuh. Iya kurang lebih. Terus Terus lo baru lulus juga? Lo gak kuliah? enggak gue gak kuliah. Kenapa? Kuliah gue kan nari. Teater lo? Enggak, Nari apa? Nari kontemporer. Oke, coba peragain. Wow sekarang amazing. Terus masih gak? Ya dikit-dikit masih. Jadi di dalam perteateran gue itu ada beberapa hal yang gue masukin lah gitu. Si nari Oke. gue ini. Apa yang lo lakukan ketika lo suffocated waktu itu? Jujur saat itu gue clueless sebenarnya. Gue nggak tahu. Maksudnya kan exposure-nya tentang kesehatan mental kan belum sebesar sekarang kan ya. Jadi dulu tuh gue mencoba mencari jalan sendiri. Yang dimana banyak hal yang gue lakukan di momen itu tuh sebenarnya salah. Tapi kan kita saat itu kita nggak tahu kan. But I tried to do it anyway because I wanna try everything gitu. Ya gue coba ngobrol sama orang, gue nanya-nanya sana sini. Pada saat gue nanya-nanya pun orang-orang masih kayak, hah kenapa nih anak, apaan lo gila, lo kenapa, yang gitu-gitu masih sangat awam lah saat itu gitu. Beruntungnya gue sedikit, gue itu lahir dari keluarga yang cukup terbuka untuk ngobrolin soal hal ini. Oke, lo ngobrol sama siapa waktu itu keluarga lo? Gue ngobrol sama nenek gue sebenarnya. Kok bisa? Karena gue emang deket sama nenek gue. Umur sekarang? Umur nenek gue, duh dimarahin deh gue ntar. Kayaknya sih 80 sekian ya. Oh, masih lumayan muda lah ya, kolonial ya. Kolonial. Oke, nenek halo. Gitu. Panggilan nenek siapa? Ibu, gue manggilnya hai ibu. Lo, nyokap lo panggil siapa? Mama. Oh gitu. Gitu. Kenapa lo panggil ibu, masih muda kelihatannya? Enggak, emang dia dari dulu emang mintanya dipanggilnya ibu. Dia pengen awet muda. Betul. Apa yang lo ceritain ke dia? Ya gue menceritakan apa yang terjadi sama gue segala macem. Gue malah sempet tinggal di rumah dia. Gue keluar dari rumah, gue akhirnya tinggal sama dia untuk beberapa waktu. Di situ gue banyak ngobrol. Ya walaupun ngobrolnya juga saat itu komunikasinya nggak selancar sekarang ya. Gue mengaddress apa yang terjadi itu jelas nggak sesimpel, se-clear sekarang gitu. Cuman saat itu gue berusaha menceritakan apa yang gue rasakan. Beberapa kali dia juga membantu gue untuk kayak oke, ketemu ke psikolog ini, psikolog itu gitu. Karena ibu dan nyokap gue itu lulusan psikologi juga. Jadi memang ada background itulah dari UI. Oke, sama kayak nyokap ya. Nah jadi mereka kurang lebih kayak oke, maybe you can talk to someone and so on gitu. Nah dari situlah gue mencoba mulai ngobrol sama beberapa psikolog dan lain-lain. Tapi kan mencari seorang psikolog itu kan atau seorang terapis itu tidak semudah itu ya Nda. Kayak cari jodoh ya. Betul banget Nda. Oh ya? Beneran. Lebih susah. Gimana ya? Secara kan lu cari jodoh juga sama lah susahnya. Berliku ya. Benar benar banget. Itu terus, juga berliku-liku. Iya akhirnya dapet gue menemukan yang tepat. Banyak ngobrol sama dia dan gue mulai menjalani perjalanan spiritual juga di situ. Gue awalnya ibadah dan lain-lain, terus gue juga baca-baca buku. Akhirnya gue kok nyangkut nih sama meditasi. Meditasinya kayak gimana ya? Meditasi awareness aja. Kayak gimana? Sesimpel focusing on breathing. Oh sekarang nih praktek langsung nih saya kita. Saya salah sebut tuh ya, karena saya ngeliat Mas Eno terus nih dari tadi dia. Mungkin tuh Mas Eno juga mau ikutan meditasi. Dia pengen saya lempar kaos kaki, cuma nanti dia ngadu sama ibunya. Iya jadi diawali dengan meditasi yang very simple, which is focusing on breathing, aware of your minds dan lain-lain. Itu simple aja gitu. Terus gue ngerasa kayak gila, gue 2 menit doang ngerjain itu, gue kayak nafas, gue beneran nafas. Dari situ gue menemukan bahwa nih gue nanya ke lo ya, satu hal yang lo selalu lakukan di dunia ini yang paling simple tapi lo selalu lupa. Nafas. Itu kan lebih basic gitu. Makanya berkaitan dengan apa yang terjadi sama gue dulu itu, gue ngerasa suffocated karena gue nggak aware. Kenapa gue disconnect sama diri gue ya, karena gue nggak aware sama diri gue sendiri. It's too much in here.
Gue gak ada Iya. connection ke diri gue sama sekali. Lo fokus terlalu sama pikiran lo ya, nggak Pikiran sama gue hati. yang berusaha untuk Yang being nyambungin. validated by other people, you know, trying to apa sampai guanya diri gue sendiri, my own self gak gue perhatiin sama sekali gitu. Itu berat banget sih. Terus waktu itu yang paling ampuh cara lo selain meditasi ada apa lagi? Wah, I cannot Journaling? think. Oh, journaling. Dengerin lagu? Yes. Journalingnya Lagu. tentang apa? Lagu tuh penting banget di hidup gue nih. Karena terserah dia lo mau percaya apa enggak ya. Cuma gue tuh orangnya sebenarnya tidak semudah itu untuk mengekspresikan sesuatu. Oke. Lo introvert? Yes. Oke. Kok kayak gue gak percaya ya? Exactly, gue pun gak percaya. Lo tuh tes di mana? Di psikolog. Cuma maksud gue MBTI ya? setelah gue pelajari pun gue juga kayak oke. Jadi ada bedanya. Gini, yang gue tampilkan itu adalah persona, right? The persona that I give to people is I'm very bubbly, very happy, cheerful, chappy gitu. Tapi for my own self, I keep it very private. Oke, such Nah, as? Dulu tuh bukan hanya private, tapi gue nggak bisa mengungkapkan. Nah, dengan adanya lagu-lagu, sebenarnya bukan lagunya per se, bukan hanya nada-nadanya ya, tapi lirik. Gue tuh suka banget baca, gue suka banget nulis. Nah, lirik-lirik yang menjadi kalau bahasa lo kan anthem gue nih ya. Yoi. Anthem gue ini semuanya tuh ngarah tuh sebenarnya ke lirik. Gitu. Kita masuk ke healing anthem pertama lo, ada Alanis Morissette yang Ironic. Yes. What do you think of that song? Kenapa lo pilih itu sebagai lagu pertama? Isn't it ironic? Yeah. Betul. For me, Ironic, liriknya tuh sebenarnya very easy. Which is there's balance in there. There's always balance in life. Yang tadi gue bahas pertama, there's dark and there's Lightness. light. Jadi Oke. itu gila Itu lo deh. kapan dengerin lagunya? Itu kan lagu udah Wah lumayan gila, lama ya. SD kali gue itu. Berarti itu lagu lo masa kecil. Masa kecil. What about your inner child? Do you nourish your inner child? Is it your also journey about healing Yes. to raise your inner child? Banget. What about? Inner child buat gue adalah dia itu part of me, jelas. Kayak lo sekarang masih kecil kan nih? Itu mukanya kayak bayi. Baby, Gila. sini ganti popok. Inner child tuh selalu gue bawa kemana-mana. Selalu gue gimana, lo tadi nanya gimana Tak gendong gue kemana-mana ya? Yok, gue simpan kemana-mana. Oke. Nourish of course. Gue everyday gue ngobrol sama inner child gue. Ngobrol apa? Apapun. Kalau misalkan gue lagi ngerasa kenapa-napa, misalkan gue tiba-tiba marah-marah, nggak jelas, and then gue berhenti aja sebentar, and then I ask inner child gue, lagi kenapa nih? Biasanya kenapa dia? Kalau marah-marah? Standar lah, ngambek Butuh lah, es krim. misalkan. Iya, minta es Minta krim. cendol, es teler, es doger. Iya kan. Mas Eno, lo gak usah senyum. Kalau lo gue tahu lo minta apa? Duren kan? Wah, gue juga mau lagi mas. Kulitnya aja. Mau lo tuh yang tajam. Iya kan. Kurang lebih kayak gitu lah ndak. Sebisa mungkin gue ngobrol. Nah, pentingnya inner child buat gue adalah pada saat gue suffocated itu, gue itu for the longest time in my life, gue tuh sering merasa kesepian. Loneliness itu besar di gue Karena? dulu. Ya, a lot of things, abandonment issue From family of course. I could say my parents. your father. My father passed away pas gue umur 7 tahun. Terus my mom is always working like 2-3 jobs untuk menghidupi gue sama kakak gue. So it's very hard for me to have a connection with parents. And kurang lebih ada rasa terabandon gitu ternyata. Nah, pada saat gue mikir, oh shit, gue sendirian, gue gak punya siapa-siapa dan lain-lain. Akhirnya setelah gue menjalani proses proses spiritual dan psikologis gue ini, gue menyadari bahwa gue punya inner child dan dia nemenin gue nemenin dia nemenin gue. Wherever you go. Iya, jadi sama aja kayak kalau di kalau di agama kan diajarin gitu, kemanapun kita pergi kita selalu membawa Tuhan di dalam hati kita, kurang lebih kayak gitu.
ya udah kita punya Tuhan, kita punya inner child, dan kita punya diri kita sendiri gitu. Trinity ya. Yes, itu Pelajarin lo Holy Trinity. pelajarin Dari kapan? dari ya di agama gue kan itu kan sangat-sangat dipelajari kan. Doktrin Kristiani ya. Kristiani ada, dan juga pas gue belajar spiritual juga spiritual. Spiritual. Apa yang lo ketahui tentang Holy Trinity? Holy Trinity is actually the very basic of human being menurut gue. It's how you're connected to yourself and to God and to others. Intinya kan sebenarnya itu. Sebenarnya hanya aja kalimat-kalimatnya bisa dirubah, beda-bedain lah gitu. So it's Ada about ego, relationship ya. Of course. Holy course. Trinity. Iya. Oke. Dan itu cara kita untuk kayak menaiki sepeda kehidupan ya. Jelas. Oke. Lo susah nggak untuk bisa get that Holy Trinity and apply it to your life? Susah. Sampai sekarang? Ya, there are times yang susah, there are times yang kayak bisa nih gue gitu. There are some struggle times. Oke, kapan tuh? Sering sih Nes sebenarnya di hidup ini. Iya sih, Iya. karena kan kadang lo terlalu negatif, Ya. terlalu positif. Terus kayak untuk netral tuh struggling kadang kan. Kadang. Untuk kayak mikir gitu harus mikir kan. Ini nimbang-nimbang gitu. Ya. Emang saya Libra. Saya Wow. kan Leo. Libra nimbang-nimbang terus ya. Kayaknya deh. Lo apa sih? Gue Scorpio. Scorpio kalah jengking dong. Betul. Gimana tentang Scorpio yang lo tahu? Scorpio baik hati. Ih, kayaknya gue suka ribut deh sama Scorpio. Siapa adek lo ya? Gue Leo, iya adek gue. Kok lo tahu? Iyalah. Jadi keras ya Scorpio tuh. Scorpio berprinsip lah. Sedap gak sih gue? Udah. Berprinsip kita tuh. Tapi show lo apa? Kelinci. Lo suka lompat-lompat ya? Mas Eno, gak ketawa? Ketawa dong, lo saat ketawa malah lo diem. Fokus dong Mas, gimana sih? Jangan chatting during kerja ya. Ntar saya bilangin bos anda. Gue kurang itu lagi ndak kalau Mas Shio. Emang kalau kelinci gimana tuh ndak? Kelinci suka lompat-lompat. Dia lebih cepat dari kura-kura. Kan Iya. cerita tuh pengen kura-kura. Terus dia giginya kelinci gitu makannya wortel. Gue kecil ya. Ya iya gigi lo tapi itu tajam. Penting. Kalau show gue macan ya kan. Aum dong. Aum, tapi gue antara tapi atau dan nih. Dan gue Leo, jadi singa dan macan. Pemberang dan pemberani ya. Aing maung. Mana elemen gue kayaknya api lagi nih. Wow. Angin. Dor banget Lo kan angin kan, airbender kan lo. Nonton gak lo? Itu lo tinggal tambahin tanda panah aja di kepala. Lo jadi last airbender. Tapi ini juga gue botak nih. Kenapa rontok? Salah satu perjalanan gue juga loh. Kenapa sih lo bisa botak? Kan dingin ya. Dingin lagi nggak? Bener. Makanya kenapa nggak pakai topi atau pakai helm? Pertama kali gue bosakin ya. Bener itu yang pertama kali. Kapan? Dingin ya. Di Amerika lagi salju. Nggak, lo kapan sih pertama botak? 2021. Untuk akhir. muka lo cakep ya. Berarti pas COVID tuh. Masih COVID itu. Kenapa? Oke, ini menarik banget. Jadi for the longest time gue tuh ada problem dengan rambut. Bukan rambut, sorry, gue revisi. Dengan bagaimana orang melihat gue. Oke. Gue selalu Fear of judgment loh. Yes, banget. Ih gak enak. Iya. Been there done that. Yes. Itu Tapi gue juga struggling mengerti. Gue mengerti kenapa gue punya fear itu. Karena growing up gue banyak dikritik sama my family. Oke, your sister. My sister, my mother, my grandma, my auntie. Apa kritikan terpedas? Gak bisa diem kelinci. Gigit es batu terus. Iya lagi, gila udah masih inget lo dia. Nih orang kerjanya, Mas Eno, kamu ketawa lagi ya. Terus saya suruh gigit lantai nih. Iya. Masih suka gigit es batu? Masih lagi ini ada es batu tadi tuh. Gak ada. Ada di Itu botol. cincau. Gue botol Oh. air gue. Masa gigi lo kayak gitu ya? Iya Oke. pokoknya dulu tuh gue ada fear of judgment. Jadinya gue selalu repot banget sama rambut gue. Rambut gue dulu tebel kan. Dulu gue panjang kan rambut gue. Terus itu tuh sampai ada satu titik tuh gue inget banget di tahun 2019. Gue nangis ndak. Gara-gara stres banget gue sama rambut. Yang nangis tuh yang bener-bener sampai wah gak bisa nih, this is too much gitu. Makanya lo kuncir aja. all the time gue selalu Rontok. kuncir, cepol gitu, sampai sakit kepala apa segala macam. Terus gue selalu nggak pede, kayak ya ada lah komen-komen orang kayak lepas dong rambutnya, cantik tau lo kalau rambut panjang gitu kan. Tuh kan cantik.
Tapi pada saat gue dengar mereka ngomong cantik, gue yang kayak enggak lagi, nggak enak sini gue gitu. Hati gue nggak enak banget. Lo nggak ngerasa lo cantik? Enggak, pada saat itu Kenapa terjadi. ya? Karena kan kayak artis sebenarnya. Aduh. Yang main itu loh, Transformer. Hah? Siapa tuh Bumblebee? Siapa nama dia? Siapa sih? Bang Eno. Gue pikir Bumblebee-nya, bukan. Gue Yoi, pikir Bumblebee. Bumblebee-nya. Bapaknya loh, Bumblebee. Siapanya? Megan Fox. Bukan loh. Gila, nggak mirip lo sama dia. Ada lantar gue pikir dulu ya. Iya. Anyway, pokoknya itu gue stres banget. Gue sampai nggak mau pergi segala macem karena gue tidak pede dengan diri gue dan lain-lain. And then suddenly gue tiba-tiba gini, gue botakin aja lah nih, capek gue gitu. Tapi itu dalam masih emosi marah ceritanya, kayak gitu. Terus gue ngobrol sama suami gue nanya ke anak gue, kalau aku botak kamu gimana gitu. It's okay, cool gitu. Suami gue bilang gitu. Gue nanya ke anak gue, kalau botak kamu gimana Zil? Oh it's so cool, do it. Karena lo cewek sendiri ya di rumah. Iya, gue cewek sendiri. Terus gue tanya Zil, anak gue bilang do it, semangat. Terus gue kayak oke. Tapi belum bulat tuh ceritanya 2019 kan. Pelan-pelan gue 2019 itu gue sempat ke Brazil untuk meditasi. Nah di situ gue lumayan eye opener lah pengalaman di Brazil itu. Apa yang terjadi? It's very spiritual for me being there and do the meditation. What kind of meditation? There's ayahuasca in it. Ayahuasca. Yeah. Well, how does it feel? How did it feel? It felt unreal. Wow. It changed my life. What is it? Is it a plant? It's a plant. Jadi dia akar sama daunnya, akar sama daun direbus, habis itu diminum. So what did you see? I see a lot of things. I see myself. I see there's past life in it. There's out of body experience. Oh yes, very much. Oh my god. What about your past life? My past life, aduh merinding gue. My past life juga it's about, ya ternyata gue adalah orang Polynesian. What is it? Moana atau Moana? Ya gitu dah. Kurang lebih. Tapi Moana juga dekat sama neneknya sih. Ada. Lo berarti seneng pantai? Gue seneng laut. Oh lo seneng ya, laut. Pantai pasti. Diving lo? Diving. Di mana yang seru? Di mana-mana seru sih, beda-beda ya. Tergantung lo mau nyarinya apa, sedap. Oke, untuk ayahuasca waktu itu pengalaman lo berapa lama? Katanya bisa berhari-hari kan? Berhari-hari, berminggu-minggu. Gitu. Oke. Terus lo gimana tuh berminggu-minggu? 3 hari pertama gue nangis ada. Kenapa? Shock. Apa yang dikasih lihat, apa yang visual yang gue lihat itu tidak, I'm not prepared for that gitu. How could you not prepare for that? Karena ya itu tadi, makanya kenapa gue juga bilang healing itu nggak semua yang enak-enak doang. Karena di situ prosesnya justru sakitnya keluar semua, muntah-muntah gue, sampai ketakutan. 3 hari gue nelfon kakak gue bilang gue mau pulang. Gue nelfon suami gue sendiri. Hah? Yes. Kok bisa tahu tempat itu? Ya gue research, kakak gue juga research, dia bantu research, dia juga udah pernah coba. Terus ya udah. Nah di sana tuh oke-nya itu nggak hanya lo ayahuasca doang. We do ayahuasca and then we do meditation and we process what we're going through. Jadi diajakin ngobrol, ditanya apa itu, ya kayak lo terapi psikologi gitu. Karena the shamannya, you call it shaman lah ya, kalau di sini instrukturnya gitu lah ya, dia psikolog gitu. So it memang untuk kejiwaan lah urusannya gitu. Berat banget healing lo. Gue gak pernah kayak gitu. Gue tuh cuma self healing doang. Waktu itu ke Bali 4 hari dengerin lagu juga. Itu gak apa-apa juga. Ya tapi maksud gue ayahuasca tuh perlu gak sih untuk bener-bener healing? Siapa yang menurut lo butuh ayahuasca? Everybody. What do you mean? Yes, I think it's a very good thing if you have the money. Itu mahal. Mahal lah. Berapa? Maksudnya, Beb ke Brazil Beb kan mahal. Cuma ada di Brazil? Enggak sih, sebenarnya banyak. Cuman ya itu tadi, lo harus ngerti juga nih pemakaiannya tuh bagaimana dia gitu. So harus ada shaman tadi ya? Of course ada shaman. Terus the way they treat it tuh gimana gitu. Apa ya lo cuma pakai didiemin apa gimana. Dan
Kalau gue mikirnya soalnya kan ada nih tempat lo datang lo minum and then udah gitu. Terus gue cuma kalau hal kayak gitu ya gue cuma mikirnya terus gimana gue memproses, gue juga gak ngerti what's going on with me gitu loh. Because it's very overwhelming dah. Lu nulis? Nulis banget seadanya. Ada catatan lo? Ada banget. Ntar Oke, gue bacain baca ya. ya. Sama lu denger lagu di situ nggak? Denger banget. Apa? Karena kan di sana sempat ada nggak bisa ngobrol kan kita. So tapi kita boleh dengerin lagu, kita boleh nulis, ada art therapy-nya, kita bisa doing art. Di pinggir pantai? Di hutan dak. Ada binatang buas nggak? Enggak. Jadi ada compound, udah dibikinin compound gitu. Tapi it's like in the middle of Amazon gitu. Let's make it in Bali. Yes, let's do it. Do it. Tapi nggak bisa ayahuasca beb. Apa-apa beb, yang ada aja. Betul. Iya. Air laut. Anyway, coming back ke rambut botak gue ini ya. Soalnya ini seru banget. Iya akhirnya pulang dari Brazil tuh my life change. Terus gue menjalani perjalanan spiritual gue lanjutin. Terus gue belajar soal Jungian, ya kan? Gue sekolah di Current Movement. Where? Di Indonesia. Oke. Tapi asosiasinya dengan ada ya? Ada. Gue mau dong. Mahal nggak? Coba nih, boleh ntar? Boleh. Ntar gue kasih kontaknya. Terus? Anyway, pokoknya itu terjadi. Nah, semakin gue menjalani proses individuasi gue ini, gue makin kayak makin connected sama diri gue, makin mengenal diri gue siapa dan lain-lain. Akhirnya gue decided, udahlah gue mau botak. I wanna neutralize everything gitu. I wanna be neutral. Oke, lo punya pandangan terhadap gue, dia punya pandangan terhadap gue, gak masalah. But the most important thing is how I see myself and how I became very comfortable in my own skin. How do you see yourself now after being bald? Being botak is the most one of the best decision I've ever made in my life. Kenapa? Kepala lo adem. Jelas. Hemat sampo jadi hemat. Pakai sampo lo sabun. Sumpah hemat banget. I feel the most prettiest pas gue botak. Oke, bener sih. Karena muka lo kan kecil ya. Jadi kayak dibotakin tuh cocok. Coba kalau gue, lo bayangin semua kamera ya. Gue dibotakin. Gila kayak apaan Mas Eno kok ketawa lagi gak ada yang mau nonton nonton. Udah cabut. Tahu nih Mas Eno gak dengerin kita. Dia sibuk pacaran tuh. Udah gak mau dideketin sama lo dia. Terus Giling Anthem kedua lo nih Sheila Majid Di Mana Akan Ku Cari Ganti ya. Kenapa lo pilih lagu ini? Itu sebenarnya lagu sedih banget. Iya sih. Lagu sedih. Di mana? Bukan lo? Bener gak sih? Di mana kan ku cari ganti? Mungkinkah di sorga? Sorga di telapak kaki kita dong. Iya. Kan kita ibu-ibu. Ibu. By the way, Sheila Majid itu Malaysia kan? Betul. Itu berarti lagu ini lo umur berapa ya? Aduh, kecil banget ndak? 4 tahun kali. Jadi Sheila Majid tuh. By the way suara lo lumayan juga tuh. Lo nyanyi nggak? Enggak lagi. Ya dikit-dikit lah. Oke, karaokean. Terus. Iya, Iya, gue denger lagu Sheila Majid ini dari nyokap. Nyokap itu suka banget Sheila Majid. Terus gue inget banget ini di mobil. Ya di mobil mau keluar pagar dengerin lagu ini. Gue nangis seadanya karena gue kangen bokap gue. Oke, dia dulu denger lagu ini? Enggak. Tapi this song reminds me of my dad. Karena liriknya. Oke. Lirik dan apa sih nyebutnya nadanya ya. Melodinya itu pilu banget gitu. Nah di saat itu kayaknya itu yang sangat merepresentasikan gue gitu at that time. Jadi sampai sekarang gue ngedengerin itu tuh itu selalu take me back to a certain memory yang dimana gue tahu ini lagi gue proses nih gitu. Gila, berarti grieving lo tuh ikut-ikutan lo terus ya. Sampai sekarang masih grieving gak sih? Enggak juga. Maksudnya gini, trauma abandonment itu cara nyembuhinnya gimana? Lo sembuhin atau lo apain? Gue kalau dengar kata-kata sembuh itu gue kayak kurang gitu. Karena everything, our trauma and everything tuh, our pain, it's always going to be there. It's just dia sebesar apa nih sekarang? Oke. Kayak grieving gitu. Orang berpikir throughout the time grief itu akan hilang.
No, the grief is will always be there. It's just ini kan hati nih ya. Iya. Misalnya nih hati. Terus di sini ada grief. Hati kita yang makin gede kan sebenarnya. Oh oke. Jadi we broaden our heart Yes. to conquer that Yes. pain. Yes. Sekarang masih sisa gak painnya? Ada lah. Tentang? Everything. Oh gitu. Yeah. But the course. world. About the world, about my life. Oh gitu. Gue sih juga, gue gak tahu sih. Soalnya rasanya tuh itu momentous banget ya. Gila. Kayak kadang datang, Ya. kadang hilang. Ya. Apalagi kalau lagi PMS tuh dia akan datang. Iya. Iya dong. Iya. Karena itu badan kita juga lagi sakit. Iya, betul. Nah terus Dan badan kita kan mengasih kode ya. Rasa tuh kan sinyal. sinyal, iya, rasa sama badan tuh kan selalu dia partneran tuh ceritanya Benar, kan. kayak ya saling mengisi lah gitu. Mm-mm. Lo di Jungian yang paling berharga pelajaran apanya? Asagioli Apa tuh? itu jadi kita diajarin bahwa melihat sebuah masalah itu lo harus tarik mundur. Helikopter, lo ngerti gak? Helikopter view tahu? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi telur, ya intinya point of view lah. Point of view lo harus lo broad, bikin broad. In order for you to understand. Nih, anak 51, ya kan? Pada saat lo beresin sebuah masalah, apakah lo cuma ngeliat itu kursi harus di situ, tapi lo nggak lihat kalau di sini ada space, di situ bisa ditaruh, di situ bisa ditaruh. Pasti lo kan ngeliat sebrot itu kan. Yes. Itu. Jadi kita lagi ngomongin tentang human design. Hmm. Jadi Fanya ini sangat aware sama human design. Gue pun juga gitu. Karena waktu itu gue di airport mau ke Jogja, gue beli buku judulnya Human Design karya Jenazo. Tulisannya Zoe sih. Terus gue baca, gue sesuaiin sama tanggal lahir gue, jam lahir gue. Ternyata kalau jam lahir beda tuh giftnya beda ya. Beda. Nah gue itu ternyata 51 ya, challenge solver. Ternyata Fanya juga, itu Betul. profile kita ya. Profile. Terus tipe energinya tuh kalau gue type-nya tuh gue manifesting generator. Ya. Kalau Fanya ini projector. Tapi kita sama-sama punya profile tuh challenge solver. Jadi gue tuh tanpa gue sadar, bagi gue menyelesaikan masalah tuh very easy. Yap. Tapi ternyata gak semua orang bisa ngelihat itu solusi. Betul. Gue dengan gampang, ya ampun tinggal digini. Makanya gue kalau ngajarin anak gue math, itu gue gedek ke setengah mati kalau dia gak bisa. Karena gila dengan gampang gue bisa ngelihat solution. Kalau gak bisa ngelihat yang gue lihat sih, ternyata memang gak bisa. Dia punya jalan yang beda lagi gitu. Karena kita jago banget bernegosiasi sebenarnya. Oh gitu. That's why gue tuh cinta math dari dulu kan. Karena tuh menyelesaikan masalah kan. Gitu. Dan very Gue suka easy karena pakai angka. Gue suka banget teka-teki detektif. Iya Baca benar, film detektif detektif. Lucifer tuh gue tonton. Yes. Gitu-gitu tuh gue seneng banget tuh. Dan di human design gue juga belajar tentang sakral ya, lost planning. Authority. Itu apa sih authority tuh? Authority itu jadi pada saat lo mau, simpelnya pada saat lo mau mengambil sebuah decision, dari energi mana sih datangnya si authority itu. Kalau lo dari sacral. Iya itu berarti kayak lebih ke sacral ya. Sacral tuh apa ya berarti? Production. Oh jadi gimana? So you need to produce a lot of things terus in order for you to be aligned with yourself gitu. Lo? Gue splenic. Artinya? Splenic tuh intuition, lebih mendengarkan kata batin. Jadi kalau gue tuh harus lebih banyak mendengar. That's why rambut lo botakin biar kedengeran nih. Kalau enggak ketutupan rambut ya. Mas Eno ketawa. Oke. Selain itu juga ada pengambilan keputusan kayak misal dari emotion ya kan. Lo moved by your emotion atau apa. Kalau gue tuh ya lo lebih gut feeling ya sebenarnya kali ya. Iya kan. Kalau gue bukan emotion kalau gue. Apa ya? Ya sacral kan. Sacral itu. Sacral ada tuh gue ntar gue nyusul ya. Ntar buka juga. Iya. Terus selain itu gift gue itu being involved. Jadi the more gue being involved itu bagus gitu. Being all in juga. Jadi ketika gue udah involved gue udah harus all in. Kayak gue bikin podcast ini gue involved di dalam satu creativity gitu. Gue harus all in gitu. Kalau lo gift lo? Wait to be invited. Oh gue ngerti. Gue pernah baca tuh. Makanya lo diundang nih. Betul. Gila ya. Semua tuh ada alasannya gitu. Ada bang. Ada Mas Eno. Lo jangan garu-garu kumis. Kumis lo udah lo cukur. Mas Lukman juga nih.
Tidur ya Mas ya? Chatting aja dia. Dia seumuran gue loh, tapi dia kayak bapak-bapak kan. Masa sih? Kita masuk ke healing anthem ketiga lo, The Cure yang Trust. Gue suka banget lagu ini sih. Ini juga healing anthem gue sih. Ya kan? Na 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 na. Tahu dari mana lagu ini? Gue dulu The Cure garis keras. Datang konser di Singapura. Datang. Gue juga, kok gak ketemu sih 3 jam kan. Yo. Gue masih bocil. Bocil kita itu. Gue tapi gak ketemu lo. Ya kan gede nih, banyak nih yang datang gak? Iya sih. Dan mungkin kita dulu juga belum kenal kali ini. Kenal gila, itu udah kuliah. Lo kita kan kenal dari SMA kan. Iya tapi Jadi tuh dia temen-temen saya. Lo SMA di mana dulu? SMA Tarakanita. Tarakanita. Oh cewek semua dong. Cewek semua. Gimana rasanya? Ya gitu aja sih. Kangen gak sama temen SMA lo? Biasa aja. sorry guys. Dia balet juga dulu. Balet. Terus kalau teater lo gimana sekarang? Masih ya dikit-dikit lah ya gitu. Masih menjalani perteateran. Gue pernah ngundang anak teater. Dan kayaknya itu bisa jadi healing juga ya teater ya. Oh sangat. Karena jadi gini, dulu tuh gue sebenarnya tidak berkecimpung di dalam teater. Gue dulu hanya penikmat. Penikmat teater. And then one day, ini gak apa-apa kan gue ceritanya? Boleh. And then one day tiba-tiba sahabatnya kakak gue, which is Happy kalau lo tahu, Salma. Dia tuh kan punya Titi Mangsa Foundation. Yeah. Nah, ada kelas namanya kelas acting gitu. Happy nyamperin gue, dibilang, Fanya ayo kamu ikutan. Itu 2021 kalau gak salah deh. Pas lo dari Brazil, pas iya. Gila. Terus bilang, ayo Fanya kamu ikutan teater. Ikutan teater, kamu ikut kelas acting. Di otak gue kelas acting kan berarti gue menjadi seorang aktor gitu. Iya. Gue acting. Iya dong. Terus gue bilang gak mau, gue ngapain, orang gue gak mau jadi aktor. Gak ada gue keinginan sama sekali menjadi aktor. Hailey Steinfeld. Bisa lo jadi dia. Keren banget lo. Terus iya, terus gue bilang gak mau Hep gitu. Udah berjalannya waktu 2022 dia bilang pokoknya kamu harus ikut. Jadi tuh tiap tahun kelas acting tuh tiap tahun kan. Gue dari 2020 pandemi 2019 dia ngajakin pertama tuh gue gak mau. 2020 pandemi, 2021 dia nyoba lagi, 2022 akhirnya pokoknya gue gak mau tahu lo masuk kelas acting, lo harus ketemu sama yang namanya Pak Iswadi gitu dulu. Itu dia mentor gue nih sekarang. Siapa dia? Iswadi Pratama, dia salah satu petinggi teater lah gitu. Dia punya teater satu di Lampung. Dia itu seorang penyair, filsuf juga gitu. Pokoknya dibilang kamu ikut kelas acting ini untuk ketemu sama Pak Iswadi, untuk kamu belajar sama dia, ngobrol sama dia. Terus gue bingung kan nih kenapa ya Happy ini persistent banget minta gue ikut gitu. Dan karena gue juga udah menjalani proses individuasi gue cuma mikir why not? I mean it's art anyway, I like it, so ya udah ayo kita coba gitu. Dan Happy bilang ini nggak cuma untuk acting, ini untuk menjalani hidup sehari-hari. Gue penasaran dong, masa sih it's class acting, come on gitu kan. So akhirnya gue oke lah coba. Gue inget banget pertama kali gue masuk kelas itu, that was seminggu setelah gue pulang meditasi dari Jogja. Gue pulang, gue langsung ke sana, gue ngobrol sama Mas Is. Gue ngobrol gini, gue langsung kayak, hah ini kok gak ada acting-actingnya ya? Kok malah mempelajarinya tentang kehidupan, filsafat. Terus ya ada actingnya, bagaimana lo acting gitu, dikasih naskah dan lain-lain. Tapi kita mempelajari bagaimana lo membaca sebuah skrip itu read between the lines dari apa yang naskah itu tampilkan. Tentang apa ceritanya waktu itu? Jadi naskah yang pertama kali gue dikasih adalah Ayahku Pulang. Itu menceritakan tentang seorang ayah yang meninggalkan keluarganya. Terus akhirnya yang gue lupa ingat lagi. Akhirnya si anak pertamanya ini yang menjaga keluarganya lah, yang menghidupi keluarganya. Tapi suatu hari bapaknya itu tiba-tiba balik. Nah anaknya marah. Enak aja lo mau main balik-balik sini lo, nggak bisa lo kayak gitu. Terus dia ngomong ke adik-adiknya juga kayak, jangan lo manggil dia bapak. Lo lupa selama ini siapa yang hidupin lo? Gue, gitulah kurang lebih. Nah awalnya di situ gue nggak ngerti. Oh yaudah gue bacain apa adanya. Sampai Mas Is bilang, kamu bikin monolog
biodata tentang si kakaknya. Jadi gue suruh dia jadi kakaknya. Gue cobalah set. Itu dengan metode yang udah diajarkan sama Mas Is ya, bagaimana gue bisa apa ya kayak di Jung, gimana kita bisa balik ke sebuah memori dan kita relive that memory untuk kita bisa merasakan supaya kita healed. Nah itulah yang terjadi di script. Gue kembali ke sebuah memori yang dimana itu dulu dengan keluarga gue gitu ya. Ceritanya gak ada sama-samanya sama si script, cuma rasa marahnya ternyata adalah sesuatu yang selama ini gak pernah gue touch. Gue tuh for the longest time gue pikir gue gak bisa marah dah. Yang tadi Iya gue gak kebayang lo marah sih. Exactly. Paling ngukur rambut lo marahnya kan. Ngukur rambut sendiri, which is gak apa-apa. Iya, jadi ya itu tadi yang gue bilang, persona gue yang selalu gue kasih keluar itu adalah I'm a very happy person, bubbly, gue temenan sama semua orang. But turns out deep down gue punya anger. Gue rasa semua orang punya sih. Jelas lah, harus. Dan lo baru nge-touch itu setelah lo ikut teater ya. Yes. Lo udah berapa skrip nih by the way? Enggak banyak kan, udah gue kayak 100 lah. Banyak dong. Gila, serem banget. Bukan manusia kayaknya gue kalau segitu. Skrip ya 1, 2, 3, 4, 5 lah. Lumayan ya. Apa cerita teater yang pengen lo angkat? Yang pengen gue angkat. Lo yang cerita jadi produser nih. Wow, ya itu tentang bingung banget lagi. Angel. Lo seneng Archangel gak? Like Raphael, lo terekspos gak? Raphael Uriel. Iya ya. Itu menarik kan? Menarik. Lucifer. Iya sih, tapi gue lebih tertarik dengan Shadow on Ourselves gitu. Gue belum nemu nih ya ceritanya apa, tapi gue pengen mengangkat kisah tentang bagaimana diri kita itu bisa berdamai dengan sisi dark kita. Gue sih setuju kalau ngangkat tema tuh archetype ya. Karena gue tuh pelajarin archetype ya kan. Dan gue ngerasa kayak ini harusnya dunia teater tuh udah mulai touch archetype sih. Karena tiap orang punya archetype masing-masing. Gimana kita menyaring, memfilter casting si aktor itu based on their archetype. Supaya lebih dapet nih karakternya dia. Kalau gue pernah iseng-iseng ngisi kayak kuesioner gitu di Google, gue tuh archetype gue adalah maiden, which is anak kecil, anak itu perempuan, lebih tepatnya ada Gamin, anak itu perempuan tomboy. Kalau lo pernah nggak nyari tahu archetype lo apa? Pernah. Apa? Tergantung masa hidup yang mana nih gitu. Sekarang? Oh kalau gue sekarang Airbender kan? Tapi ya nggak, gue bilang nggak mirip-mirip kayak gitu ya. Cuman terakhir gue ngobrol sama one of my therapist itu bilang gue ada di titik wise old man. Oke, sage. Cuman ya sekarang lu nanya gue 2 tahun lalu, gue nggak di situ gitu. Oke, kalau gue sih gue akhirnya memilih gue mau jadi si anak kecil itu sih ketika gue berkreasi. Tapi ketika gue di rumah, of course I'm the mother and the queen ya, karena gue cewek sendiri nih gitu. Tapi kalau gue lagi berkreasi kayak sekarang ngobrol sama lo, gue tuh jadi the gaming lagi, orang yang penuh curiosity kayak Alice in Wonderland. Betul. Tapi anak cewek tapi tomboy duduknya kayak gini ya kan. Terus tapi serunya emang pada saat kita bahas archetype nih ya, serunya kan gue juga ada background filmnya juga kan, dan gue seneng banget nonton, baca gitu. Pada saat kita tahu nih, kita jadi bisa kayak relate kali ya, ngekoneksiin diri kita terhadap hal-hal tuh jadi lebih mudah gitu kalau menurut gue. Gitu kayak misalkan kita nonton, ada tahu film baru tuh di Netflix, gue lupa lagi apa namanya. Martha Stewart. Enggak, bukan. Yang ini tentang Greek mythology, tapi ceritanya zaman sekarang. Ada ndak? Pasti lu suka banget deh. Ntar gue kirim. Lupa lagi gue namanya. Pokoknya satu Harry Potter. Bukan. Nah tapi kayak oke, nonton Harry Potter, kita kan jadi bisa relate. Oh gue kayaknya sih ini deh. Karena kita bisa ngeliat kayak gue di archetype yang ini deh. Ya. Gitu kan. Semacam itu ya. Kalau Greek mythology yang paling lo tahu tuh apa? Yang paling gue tahu banyak ya. Hades gue tahu. Maya gue tahu. Hades tuh pemimpinnya Pluto kan? Yes. Gila, dia cewek cowok sih? Cowok. Oke, gue tuh terkoneksi dengan Pluto. Karena waktu gue perjalanan healing ke Bali, itu gue pernah ke satu pendopo gitu di sebuah pura. Gue kayak ngikutin bulan bintang aja, pokoknya ada bulan bintang di langit tuh kayak gambarnya bentuknya tuh kayak Islam gitu. Gue ikutin nembus-nembus di pura. Ternyata pas gue liat di Google Map, anjing ini di ujung.
Di pura itu ada pendopo, pendoponya tuh ada pasir-pasir kan, terus kaki gue nyeker, terus gue kayak tangan gue tuh kayak sensory play. Ya. Jadi pasir-pasirnya gue gitu-gituin, pas gue lihat tangan gue ada gambar hati, jadi pasir semua tapi ada gambar hati. Oh beautiful. Iya kan, terus 2 bulan kemudian gue balik ke Jakarta, gue baca deh tuh ada artikel dari NASA tentang foto Pluto terbaru. Ya. Gambarnya tuh ada hatinya, dan itu warna yang di capture tuh warna baju yang gue pakai waktu itu, which is kayak warna salmon gitu, Wow. warna peach kan. Gue kayak Sinkronisitinya ngerasa gila tuh iya ya. sinkronisiti, dan gue baru nanya ke guru spiritual gue tuh baru tahun ini, which is kan itu 2015. Ya. Gue baru 9 tahun kemudian gue bilang, bro Ya gitulah ya ceritanya. Mas, ini aku ada cerita gini, oh berarti kamu terkoneksi, as simple as that. So kalau gue terkoneksi gimana, akhirnya gue cari tahu sendiri kan. Ternyata dulu gue juga dengerin Bjork yang lagunya judulnya Pluto, tapi gue gak suka lagunya. Terus gue juga dulu tuh senang waktu gue SD belajar tentang planet, gue paling senang planet Pluto karena kan dia paling jauh kan, planet ke-9. Gue ngundang orang ke sini sharing tentang BTS dan perjalanan self love dia sharing tentang judul lagu BTS yang 133440. Itu artinya tuh kayaknya koordinatnya Pluto atau gimana. Ternyata kode pos gue juga gak jauh dari itu, 13440. Maksud gue tuh kayak anjrit gitu. Gue ada apa nih sama Pluto. Akhirnya gue cuma kepikiran gue pengen ngangkat topik untuk jadi karya tuh tentang Pluto deh. Kehidupan di sana gimana, dan yang mitologi Yunani bilang katanya Hades itu kan rajanya Pluto, dan Pluto itu planet kaya sebenarnya. Bukan planet sih, gue nggak tahu itu kayak negara atau apa, pokoknya itu kayak kaya akan mineral. Ya betul. Gue juga pengen jadi orang kaya, ngerti nggak? Jadi gue ngerasa kayak anjir gue Pluto nih. Dan ternyata kita itu semacam manusia itu semacam AI-nya dari mineral. Jadi mineral tuh juga hidup. Itu tuh alien sebenarnya nih. I know right. Itu. So the ET is real for you? ET. ET is real, kan dibikin sama anak ini kan. Extraterrestrial. Oh, ini ET as in the real ET or the movie nih? The real dong, the movie real. Kan si siapa tuh? Alien buat gue real, karena gue merasa Among Us aja ada alien. Kita nih. Iya. Gue ada alien. Serem banget. Gue alien. Kamu culik aku abduction ya? Gue lagi diculik sama lo nih kan ceritanya. Gue ada di sini. Gue lagi di planet Anthem. Gue sih udah percaya itu karena gue tuh percaya 5 dimensions ya. Maksud gue kayak there's certain like consciousness that we can reach atau we can tap in. Of course. That's a consciousness that has layered, you know, sangat. Like 1D, 2D, 3D, 4D, 5D sampai kayak bawang, kayak bawang lo. Iya, bawang bombay kan, kupas-kupas terus sampai lo dapet intinya, dan intinya tuh gak pernah habis. Kayak Tuhan maha lembut, Tuhan maha besar, like besarnya sebesar apa sih, maha. Lembutnya selembut apa sih, maha. Ya kan, sekecil apa sih itu. Atomik bisa dibelah, subatomik, ya kan. Subatomik pasti bisa dibelah lagi sampai gak kelihatan. Sampai gak bisa diobserv, sampai jadi non lokal. So when I talk about interconnectedness, I talk about like abundance, itu semua ngajarin teori tentang sesuatu yang tidak terlihat, yang gak bisa diobserv oleh even itu scientist. So there's a bridge between science and also spiritual. Jelas. Yang harus dijelaskan, jawantahkan nih menurut gue oleh neuroscientist. Keren banget sih lo tadi bahasa lo. Keren banget sih enggak. Gue nih alien. Iya. Jadi menurut gue neuroscience itu sangat berharga pengetahuannya dan harus di-share sih. Jadi lo yang ngerasa kenal sama neuroscientist, lo bawa dia ke Anthem untuk jelasin tentang apa yang terjadi di gelombang otak kita gitu. Ya itu bisa, tapi kita juga bisa sebenarnya bisa melihat itu dari sisi astrologinya juga. Astrologi ini maksud gue bukan oh kamu Scorpio, aku Gemini, oh berarti kamu orangnya gini. Enggak. Astrologi it's more larger than that. It's more deep than that gitu. Lo bisa ngelihat perputaran ada energi di situ, ada planet-planet yang ngerul di house berapa. Itu tuh semua bisa membantu kita untuk mengerti, oh kita nih alien, tapi alien yang kayak gimana ya gitu, ibaratnya gitu. Alien exist. Hey mom, there's something in the back room. Blink-182 kan? Mereka alien juga kan? I know right. Jelas ya kan. Kalau enggak bisa tapi maksud gue bukan berarti menjadi alien itu adalah sebuah hal yang negatif. Enggak loh. Alien is a higher being menurut gue. Dia itu punya banyak knowledge, informasi. Karena di mitologi Yunani gue juga belajar tentang Greek mythology ya. Gue belajar tentang Prometheus. That's dia tuh kayak anti-hero gitu. Yang dia nyuri apinya para dewa Athena and Hephaestus untuk dikasih ke manusia supaya manusia tuh punya
keterampilan Iya. untuk membuat logam dan supaya dia nggak telanjang. Kan manusia kayak binatang dulu kan. Iya, sampai Nah, sekarang juga kok. Iya, adek gue bilang, gue nanya kan, adek gue suka Prometheus, gue bilang lo kenapa? Menurut lo tuh fire yang dikasih ke manusia tuh apa sih? It's knowledge. Adek gue bilang gitu, gila kan? Terus gue rasain nih Lucifer nih adek gue gitu. Dan gue juga pernah dengar tentang plutonian, kayak ada orang, gue pernah nebakan lo plutonian nanya gitu kan. Iya, Cuma ya betul. kita gak bahas sekarang lah ya. Iya. Intinya there are certain people yang menjadi plutonian. Menurut lo apa tuh plutonian? Plutonian itu sebenarnya simpelnya intinya gini. Pluto itu ngerul sebuah sign in certain house. House-nya apa sih yang dimaksud? Gimana gue jelasinnya ya? House ini adalah masa. House. Ada house 1, house 2, house 3, house 4, house 5, house 6, house 7, 8, 12 apa 14 ya? Lupa gue lagi. Timeline. Kurang lebih. Oke. Jadi Generation bukan ya? Timeline. Jatuhnya lebih ke timeline. Okay, so it's like a parallel universe. Kurang lebih. And then you can many houses. Gila lu tuh cepet banget loh Nda. Gila lah. Lu reseptif banget loh Nda. Beneran deh. Kan gue udah belajar cara menerima. Tuh harus dengan tangan terbuka. Iya. Jadi kita being active to receive. Yes, amazing Nda. Gila. Gue tuh sempat bangun tidur dengan kayak ada kata perceiving. Barusan banget sedetik gue yang kayak gila dulu nih gue main sama dia anak nih, kita tuh makan batagor main di Lembang. Lo ngerti gak? Terus sekarang kita Tapi keren gak sih burger kayak? Dulu kita makan burger say. Cuma maksudnya can you imagine? Ya berarti kita harus makan batagor terus. Bangun terus. Paling enak batagor di mana ya? Aduh jadi ngebahas itu. Oke, kita masuk ke healing anthem keempat lo nih. Across 58 world a year from now. What kind of song is this? Gue gak pernah dengar. Across 5 April. Salah gue. Across 5 Kenapa 5 April? Emang lo lahir di 5 April? Enggak gitu nama bandnya. Anjay. Nama bandnya Across 5 April. Judulnya A Year From Now. Lagi-lagi ini kalau orang denger ini lagu sedih gitu. Tentang seseorang yang ya bisa dibilang berpisah. Pacaran nih cerita berpisah. Terus dia kayak mencoba mengungkapkan rasanya, dia marah atau sakit hati ini diungkapkan. Terus dia nanya, lu masih inget gak sih janji lo kita setahun lagi ada di mana? Nah, buat gue seumur hidup gue perpisahan itu one of the things yang selalu ada, konsisten. Mau itu karena something that we do atau di luar kontrol kita, tapi perpisahan itu selalu ada. Kita berani bertemu, kita berani menjalin sesuatu, kita harus berani juga untuk melepas itu. Detach ya? Detach. Berat sih. Itulah. Apa ketakutan terbesar lo nya? Ketakutan terbesar gue banyak lagi. Gak bisa pulang? Sekarang kan coba lagi di rumah. Iya, macet lagi. Ketakutan terbesar gue adalah gue tidak bisa menemukan keseimbangan di hidup gue. Oke. Takut banget gue. Lo harus jadi avatar, makanya lo jangan main udara doang. Lo main api, lo main air, lo main tanah gitunya. Sama gue takut banget kecoa lagi. Kecoa sama cicak. Kecoa, bukan kecewa ya. Itu juga. Banyak juga ketakutan lo ya. Gimana cara lo ngatasin rasa takut lo? Menerima. Receive. Mengakui. Perceive sama receive bedanya apa menurut lo? Perceive and receive beda dong. Perceive is still here. Receive is doing it. I perceive something, so it's still in your head. It's not the doing. The doing is receive tuh doing ya. Receive doing. Iya bener ya. Pinter juga lo pinter juga ya. Lulusan mana sih lo? Jungian ya? Puji Tuhan ya. Berapa tahun di Jungian? 3 bulan. 2,5 tahun lagi. 2,5. Gimana pasien-pasien lo? Ada yang pakai cara Jungian gak nyembuhin? Klien. Jungian tuh gue jatuhnya sekarang the way I communicate, the way I see things gitu. Tapi apa tadi ilmunya yang paling lo suka? Asiagloli. Oke. Asiagloli itu one of the method lah gitu. Tapi sebenarnya yang paling gue pakai tuh active imagination, meditation. Jadi meditasi itu kan banyak tindak. Ada yang meditasi awareness, ada yang meditasi breathing, meditasi ini itu segala macam. Ada juga yang namanya active imagination. So it's kind of like a guided meditation, but I guide you to go into your deeper conscious
unconscious lo lah intinya dengan active imagination. Imajinasi cakra kita gak sih? Bisa. Gue selalu cakra sih, karena cakra tuh gue hafal. Gue suka warna-warni gitu kan, pelangi. Roots, sakral, terus ke solar plexus, Ya. heart, and then throat, Ya. third eye, Terus naik ke and crown, Ya. sampai ke diamond. Itu gue pelajarin dan itu gue pakai active imagination sih. Lo lakukan tuh tiap hari gak? Setiap hari. Oke, bangun tidur. Bangun tidur dan sebelum tidur. Oke, apa imajinasi lo? Ya macam-macam. Lo percaya heaven on earth gak? Heaven on earth. Wow. Heaven inside myself gue percaya. Oke. Lo mau gak mewujudkan itu terus? Heaven on earth. Ya pengennya sih kalau bisa ya. Heaven is inside. Kalau kata Chris Martin gitu kan. Tapi healing anthem kelima lo nih terakhir Linkin Park ya. Linkin Park yang Paper Cut. Ini waktu masih full team ya. Waktu itu gue sempat ngobrol juga sama yang udah meninggal. Siapa namanya? Chester Bennington, tapi by phone waktu gue interview radio. Oh iya. Baik banget. Dia cerita tentang dia tuh cat lovers, dia tuh cat person. Iya, makanya gue denger dia meninggal gue kaget banget sih. Karena lo kenapa ya orang baik, dan lo tuh kayak emang gue rasa udah sharing tentang cerita kelam lo. Apa sih yang bikin lo bunuh diri? Lo pernah kepikiran suicidal gak sih? Wow, gue gak tahu kalau kita bahas sampai sini sih. For 30 years gue memang salah satu yang live with a suicidal thought. Yes, udah di suicidal ideation. Kayak gimana ideationnya? Ya dulu ada momen beberapa kali gue mencoba untuk bunuh diri. Pakai silet? Setajam silet? Enggak lah, ada lah beberapa hal. Berapa kali? 4. Kayak adek gue, dia gantung diri loh, sama dia mau terjun dari gedung. Ada itu salah satunya juga gue. Terus waktu itu kenapa ceritanya gak berhasil? Kata Tuhan belum boleh. Kayak adek gue persis. Terus lesson learn-nya apa? Lesson learn-nya, gue masih punya tugas di dunia ini. Mampus loh. Betul, mampus gue. Apa tugas terbesar lo? Mark Twain bilang there's 2 important days in your life, the day you were born and the day you found out why. The day you were born kita semua tahu lah. Lo kapan sih lahir? 10 November 87. 10 November. Baru ulang tahun lo. Iya kemarin gue selamatin. Hari pahlawan banget ya. Anda superhero ya. Terus the day you found out, itu ada beban. Iya sih. The day you found out why? Iya beban. Enggak lah. Maksudnya bukan beban. Jadi lah apa lo mesti ngapain di sini? Gue udah nemu sih. Gue juga sih. Apa? To become the light in dark places. Oke, ini emang gelap. Apalagi ada Mas Eno, Mas Lukman tuh mereka gelap semua tuh, gak kena lampu. Lo butuh jadi penerang nih. Iya, makanya botak nih gue biar bisa memantulkan cahaya-cahaya. Berat juga sih. Karena lo berarti harus light terus, enteng terus. Sebenarnya setelah gue pelajari, gue juga tadi mikir gitu kan. Oh, oke, I need to be the light of a place or someone gitu. Jadi gue harus selalu giving good motivation, good things. Ternyata I cannot be that unless unless gue juga cherish my own darkness. And for the longest time, sampai 20 tahun gue percaya banget prinsip gue adalah there is no light without darkness. Semua orang mau itu dia kiai, mau dia pastor, dia tuh punya darkness. Cuma dia gimana cara dia conquer the darkness dan gimana cara dia tuh embrace the darkness supaya dia tuh nggak liar gitu darknessnya. Ya betul. The darkest you apa? Banyak banget lagi Nda. Your tattoo? Enggak ya? Enggak lah, this is beautiful. Ya, tattoo lo beautiful sih. The darkest me is my own thoughts. Negative thought. Dark. Gue juga kalau udah terbelenggu sama negative thought tuh susah banget keluar. Anjir. Cara keluar ya breathing ya. Breathing Be in the present, right? Iya, be present. Eckhart Tolle lo denger gak? Oh iya bang. Dia German spiritualist yang jadi guru gue banget. Gue ikutan kelas dia online tuh, Spiritual Awakening pas pandemi. Dan dia ngasih gue banyak pelajaran. Dan gue baca buku juga New Earth. So that's why gue terpapar sama bumi ascension. What do you think of ascension? Gak tahu lagi. Happening lagi. Iya. Lagi terjadi ya. Berasa ya. Takut gak sih lo kayak mau nyebut gitu? Enggak sih. Maksudnya it's happening gitu. It's right here. It's right in front of our eyes sebenarnya kan.
Iya kan? We're moving on to that Iya. journey ya. You can see it. Iya sih. Iya. Kita bisa ketemu aja itu udah bukti Gila dari loh. ascension. Kita Yang kalau nggak di atas nggak ketemu kan, ketemunya Iya. di bawah nggak ketemu kita. Enggak. Terlalu luas jangkauannya. Bener banget. So be ready untuk menjamu iti-iti yang akan muncul. Siap-siap ya guys. Lo tempat healing paling favorit di mananya? Di tempat tidur. Oke. Kalau tempat di Indonesia yang favorit lo? Oh oke, ini mau yang bener-bener Country or country. melepas ya ini ceritanya. Town or kayak place. Indonesia. Iya. Indonesia. Ini yang harus gue sering kesana apa gak nih? Enggak. Enggak ya. Emang gue Suka aja gitu. Ambon ya. Kenapa? Dingin. Indah aja ya. Kultur. Lo kemana sih yang belum? Kayak lo udah semua ya. Banyak lagi enggak Pak? Enggak lah. Lo kalau kayak Gue meditasi pengen banget ke keliling, Aceh. Yuk, bakar. Buset. Enggak, gue pengen ke pojok. Jadi kan 6 Aceh kilometer. terus, iya. Pengen tahu aja gitu apa sih ujungnya. Berangkat. Iya kan? Kan disponsorin tiket.com. Sedap. Iya. Amin. Terima kasih. Ya berangkat. Kita bikin healing anthem di situ Iya, di Aceh iya, ya. iya. Terus kalau di luar negeri Brazil sih kayaknya ya. indah ya. Laki gue seneng banget Brazil. Indah. Soalnya dia kayak indah sih nature-nya. Nature-nya sebenarnya nature-nya itu mirip banget sama Indonesia. People-nya beda. Tapi baik-baik sih. Maksudnya I mean, I don't have Lo any lebih problem. gunung atau ke pantai? Pantai. Karena Moana lo. Karena naik gunung capek. Mager. Apa yang mau lo sampein ke generasi muda? Lihat kamera itu. Aku malu. Apa yang mau gue sampein nih generasi muda ya? Peace, love, and gaul. Yok. Cheers. Peace, love, and gaul. Anjay. Masih gitu gak sih ndak? Enggak. Oh ya gitu enggak ya? Apa yang mau gue sampein ya? Apa dong ndak? Serah. Kayak be ready for the ascension. Take your time I think ya. Take your time. Don't rush into anything. Jangan buru-buru. Don't suicide. Please don't. Love yourself. Bagus tuh. Love You need to yourself. love yourself. Trust yourself. It started from yourself kan intinya. Oh jelas. You have to Apapun itu. nourish, Apapun itu. embrace. Everything that you do start from yourself. Not from your parents. Not from your school. Not from your workplace. It start always from you. Always. Apapun itu. And Okay. be patient with yourself. Always be patient with yourself. Itu penting banget. Lo harus bersabar dengan diri lo sendiri. Kita tuh setiap hari masih belajar ndak? Iya dong. Terus- Life is learning process sih. Sampai kita hembuskan nafas terakhir. Kita tuh belajar terus. So we have to be patient with ourselves. Sometimes kita mundur, kita jalan nih. Kadang-kadang kita berhenti dulu nafas. Ya gak apa-apa. It's Dan okay. learning process tuh kadang painful sampai lo understand and really can apply those Yeah. knowledges. Yeah. So be careful. Even for someone yang udah ibaratnya udah di titik yang kayak dia adalah seorang apalah psikolog apa segala macam atau healer atau segala macam, they still have pain, they still feel it. Iya. It's Itu lo just manusia. It has being human ya. yes. Kebayang gak lo kalau tiba-tiba lo gak bisa ngerasain apa-apa, lo gak bisa ngerasain sakit. How could you learn? Exactly. Kalau lo gak bisa feeling. How can you live? How can you be alive? Iya. You need to feel. And how all could the you feeling. love? Because life is love. Jadi Yes. love is a feeling. Yes. So when you cannot love, you cannot feel, Yep. you cannot live. Dan pada saat lu berani untuk love, lu juga berani untuk merasakan akan ada yang namanya sakit. Painful, hurt. Yes. Oke. Dimanapun lah. Emang lu pikir Pope or siapalah gitu tidak pernah merasakan sakit hati atau ya ada lah. Iya. Seorang saint aja tuh rasain sakit kok. Jadi emang journey-nya begitu. Yes. Latih aja diri. Yeah. Karena kalau nggak terlatih, kita lari terus dari masalah, kita akan ditampar masalah yang kencang banget sampai kita bisa ngerasa. Jangan Yep. sampai 6. Jangan sampai deh beneran deh. Oke. Serem deh kalau 6 tuh. Lo Gila. pernah soalnya kan. Pernah banget. Menurut lo healing center, kalau lo bikin healing center itu maunya di mana? Ini bisnis kita kan nanti. Iya. Siapa tahu ada investor nih. Ya kan? Halo. Ayo kita mau diinvest di mana? Healing center gue di mana? Di Bali kali ya. Gas.
Kan mau Boleh. dibikin airport Bali Utara. Kita masuk ke Iya. Candi Dase. Cie, apa mungkin ke Candi Dase masih cakep Singaraja. lagi tuh. Iya, Bagus makanya banget itu loh. udah tempat healing center juga setahu gue. Cuma gue belum pernah sana sih, cuma denger-denger doang. Terus healing quote favorit lo apa? Gue ada 2. Yang pertama, It's okay if the only thing you did today was breathe. Itu yang pertama. kedua, Yang kedua, take it one day at a time. breathe. Breathe. One day at a time. Breathe. Awareness. Oke. Yang mau lo sampein ke orang yang baru memulai perjalanan healing, so they think they still far from the peak, or from the journey so far still very long. What do you want to say to them who just started? I will say that I'm very proud of you, whoever you are, that you take that first step. And yang tadi, be patient with yourself. It's a whole journey. It will be hard. I'm not gonna lie. But it's going to be very worth it. Dan jangan lupa share ke kita. Apapun komen lo seputar yang kita omongin, atau lo mau share healing journey lo baru mulai perjalanan healing, tulis di kolom komen ya. Dan juga sharing healing anthem lo, karena anthem itu berguna banget untuk melatih perasaan kita, supaya kita tuh gak terlalu overthinking, busy with our mind, but also with our feeling. Because love is inside, ya kan, dari feeling. Dan healing anthem itu bisa membantu kita untuk menyalurkan loh. Iya, gue kadang nyalurin jadi joget, jadi dancing, kadang jadi nulis, kadang tuh gue jadi sampai nyanyi, mikir gini, singing. Ini para penyanyi-penyanyi dan penulis lagu ini nih ya, mereka tuh kayak bisa baca pikiran gue deh. Mereka tuh messengers, ya kan? Jadi gitu gue tuh kalau lagi healing denger lagu tuh gue ngerasa kayak gue tuh penyanyi juga, gue bisa connect sama suaranya dia gitu. Kayak emang mereka messenger, dan itu sebenarnya suara Tuhan juga sih. Iya, yang di dalam diri kita. Jadi kita kayak ngerasa self reflection lewat situ ya. Lo adalah tamu terkeren gue. Gila ya, bener. Di gue host terkeren lo kan, karena gue Host terkeren lo. Pertama kan lo diwawancara. Biasa kan sama terapi lo kan sekarang sama host biasa nih. Keren banget sih. Tapi beneran Anda, thank you banget ya. You're doing this podcast. This is amazing Anda. Beneran. Oke. Ini gue terharu. Gue gak ngerti kalau this is not gonna work for, nggak mungkin. Pasti ada soul yang terketuk. Iya, ya nggak usah kepanggil, kecolek kayak dikit, ketowel pasti. Amazing deh. Kecuil kan? Iya, spiritual. Anda, Mas Lukman, Mas Eno juga kan terketuk nggak lo soul lo? Kalau nggak terketuk gue gedor. Kalian semua keren banget. Thank you banget lo juga, apalagi lo keren banget lo sebagai tamu, lo bener-bener connect sama gue karena that's my purpose untuk bring this podcast to the universe, karena gue tuh pengen sharing my journey yang emang inside out, yang gue nggak bohong, because the truth is inside dan everyone has their own truth. So we cannot compare, we cannot judge that you lie. It's not true, nggak bisa. It's a journey experience, and spiritual is their own journey. That's why it's called spiritual experience kan, karena lo harus ngalamin dulu gitu. Gak ada yang bisa bilang lo harus sama gue. Everyone is unique, semuanya tuh punya jalannya sendiri-sendiri. That's the Holy Trinity ya kan, Father, Son, and the Holy Spirit. We are one when we are Holy Spirit, we are one. But when we became Father or Mother, we are transcendent dimension. So it's a journey to individuation. Jelas. Individuation terakhir apa sih Nya? Individuation itu bagaimana kita mempelajari diri kita sendiri, memaafkan diri kita sendiri, and go back to your own self. Ketika maskulin dan feminin lo tuh udah kawin, unity, ya kan? Unity, unison, gila. Gimana caranya itu bisa terjadi? Go back to yourself. Semua orang punya di dalamnya. Tinggal lo ketemuin balance-nya aja. That's why Fanya takut banget nggak balance, karena kalau nggak balance nggak bisa individuation lagi. Separation lo jadinya. Gue botak tapi gue pakai anting. Yoi, biar balance. Gue pakai lipstick. Biar balance. Oke, thank you so much Nya. Amazing. Ketemu lagi ya, gue akan undang lo lagi. Terbaik banget Fanya. Oke, kalau gitu thank you all for watching, and see you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Dadah. Bye.